Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul walaupun secara daring, melaksanakan agenda pertemuan dengan wali siswa-siswi kelas 9. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Islam Kreatif, Bapak Haji Suroto MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Ibu Siti Maria Maulida MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Keagamaan, Bapak Rida Mudasir SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 9. Dan yang saya hormati Ayah Bunda Wali Siswa kelas 9 yang telah berkenan hadir. Ayah Bunda, agenda pertemuan kali ini yaitu membahas agenda-agenda penting yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas 9. Menginjak acara pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Haji Suroto MPD, dipersilahkan. Oh. Ya, Bapak sudah bisa tersambung? Ayah Bunda mohon maaf karena Bapak Kepala Sekolah sedang ada tamu, jadi mungkin akan menyampaikan sambutan di akhir acara. Menginjak acara selanjutnya yaitu pemaparan mengenai agenda-agenda yang akan dilaksanakan oleh kelas 9 oleh Ibu Siti Maria Maulida MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Kepada Ibu Siti Maria Maulida dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nida. Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Ya, baik. Baik, Ayah dan Bunda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, juga Bapak Ibu Wali Siswa kelas 9 yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ayah dan Bunda semua yang sudah berkenan hadir di virtual meeting kali ini. Insya Allah di sini saya akan menyampaikan berbagai hal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan Anda hadapi, terutama dalam waktu dekat ini mungkin yang di akhir. Boleh minta di share screen, Mr. Fahmi? Ya, baik. Ayah dan Bunda, tidak terasa ya, anak-anak kita ternyata sebentar lagi sudah akan lulus dari SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, dan ada pun beberapa agenda yang mungkin dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan. Yang pertama adalah, boleh di next. Yang pertama yang paling urgent itu ujian sekolah mungkin Ayah dan Bunda ya. Jadi nanti setelah selesai kegiatan libur Idul Fitri itu, anak-anak ketika masuk sekolah itu langsung ujian sekolah Ayah dan Bunda. Maka dari itu mungkin nanti untuk di rumah itu, selama di rumah mungkin Ananda dipersiapkan untuk mengikuti ujian sekolah. Perlu Ayah dan Bunda ketahui bahwa memang sampai saat ini untuk ujian nasional itu sudah ditiadakan, tetapi diganti dengan ujian sekolah. Jadi untuk kelulusan itu semuanya diserahkan kepada sekolah.
Adapun untuk ujian sekolah sendiri terdiri dari 2 jenis, Ayah dan Bunda. Ada ujian tulis dan juga ada ujian praktik. Ini untuk perkiraan tanggalnya, ujian tulis utama itu pada tanggal 2 sampai dengan 8 Mei. Kemudian ujian tulis susulannya itu tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Mei. Nah, untuk ujian ini, Ayah dan Bunda seperti biasa, kami tidak menggunakan kertas, ya tidak berbasis kertas, akan tetapi ujiannya berbasis online. Kemudian untuk ujian praktik sendiri itu akan dilaksanakan setelahnya. Jadi setelah kegiatan ujian tulis selesai, maka ujian praktik akan dilaksanakan. Untuk teknisnya sendiri, ujian praktik itu semua mata pelajaran diujiankan. Akan tetapi untuk pelaksanaannya mungkin nanti akan ada jadwal tersendiri, jadwal khusus karena ada beberapa mata pelajaran yang terintegrasi. Artinya ada beberapa mata pelajaran yang misalnya IPS dengan PPKN itu satu jenis ujian praktik, jadi saling berhubungan. Begitupun mungkin ada dari bahasa Sunda dengan seni budaya, itu pun sama. Kemudian untuk pelajaran-pelajaran lainnya, saya rasa Bapak dan Ibu guru sudah menyampaikan, akan tetapi nanti mungkin akan di-share juga oleh wali kelas terkait dengan ujian praktik apa saja yang akan diikuti oleh Ananda semuanya. Kemudian Ayah dan Bunda, untuk selanjutnya yaitu tentang apa saja yang akan diujian tuliskan. Boleh di next, Mr. Fahmi? Nah, untuk ujian tulis sendiri itu 50% pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang ada di kelas 9. Kemudian untuk 30%-nya adalah mata pelajaran yang diajarkan di kelas 8. Kemudian 20%-nya itu adalah mapel yang kelas 7. Adapun untuk jumlah soalnya, untuk IPA itu ada 35 multiple choice. Artinya di situ ada pilihan ganda, ada salah benar, kemudian ada juga mungkin kalau memungkinkan ada pilihan ganda kompleks, dan ada 5 uraian. Selanjutnya untuk matematika ada 30 multiple choice dan ada 5 yang uraian. Selanjutnya Ismuba sendiri, kalau ini adalah ujian Muhammadiyah, ya ujian Dikdasmen Muhammadiyah, sehingga untuk Ismuba ini Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab, itu nanti dipecah lagi masing-masing sebanyak 25 soal. Jadi untuk ujian Ismuba ini nanti akan disatu harikan, jumlah soalnya 125 soal. Artinya masing-masing itu kan Al-Islam dipecah ya menjadi ada Quran, hadis, kemudian akidah, akhlak, fikih, dan Kemuhammadiyahan sendiri, lalu ada bahasa Arab. Selanjutnya untuk mata pelajaran yang lain jumlah soalnya adalah 40 multiple choice dan 5 uraian. Jadi mungkin ini soalnya beragam sama ya, ada yang benar salah, ada pilihan ganda kompleks, ada setuju tidak setuju. Kemudian untuk uraian sendiri ini nanti akan ada bentuk soal yang diperiksa secara manual oleh Bapak dan Ibu gurunya. Itu mungkin untuk ujian tulis. Selanjutnya, agenda selanjutnya adalah wisuda tahfiz. Nah, ini pelaksanaannya itu pada tanggal 26 Mei 2023. Ini baru perkiraan Ayah dan Bunda ya. Nanti mungkin saja bisa berubah sesuai dengan kesepakatan hari ini. Kemudian untuk wisuda purna siswa itu yang tadi seperti yang ditayangkan, yaitu wisuda akhir. Nah, ini akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni Ayah dan Bunda. Mengapa? Karena kelulusannya itu biasanya di awal Juni 2023. Jadi setelah kelulusan, kalau biasanya di sekolah kami baru dilaksanakan wisuda seperti itu. Adapun untuk kegiatan PPDB SMA itu biasanya dari bulan Mei itu sudah mulai persiapan berkas-berkas yang harus dipersiapkan, baik itu ke sekolah negeri ataupun ke sekolah swasta. Adapun untuk sekolah, insya Allah memfasilitasi untuk menyediakan administrasi yang akan diperlukan untuk meneruskan ke SMA. Akan tetapi nanti mungkin untuk PPDB sendiri akan ada panitia khusus dan akan ada webinar khusus atau mungkin juga rapat khusus terkait dengan sosialisasi PPDB. Mungkin itu Ayah dan Bunda yang saya bisa sampaikan. Oh ya, satu lagi Ayah dan Bunda, mohon maaf. Untuk kriteria kelulusan, itu anak-anak terutama mungkin bisa dicek kembali, jangan sampai ada nilai di rapotnya yang masih kosong. Kemudian juga ada nilai sikap yang misalnya C, dan apabila memang anak tersebut sudah masuk ke dalam kategori tahfiz, maka harus menyelesaikan tahfiznya itu minimal juz 30. Sementara bagi yang ikro mungkin menyelesaikan ikronya seperti itu Ayah dan Bunda. Maka dari itu nanti mungkin bisa dikomunikasikan dengan wali kelas ya, bagaimana tentang perkembangan putra-putrinya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti untuk sesi pertanyaan bisa di akhir sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Maria Maulida, MPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum yang telah memaparkan agenda-agenda penting yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas 9. Ya, Ayah Bunda,
Saya ditugaskan untuk menyampaikan mengenai kegiatan wisuda purna siswa. Mungkin sebelumnya ayah bunda ada yang sudah bertanya-tanya apakah di SMP IK akan diadakan lagi wisuda atau tidak, ya seperti itu. Nah, kami sudah merencanakan ayah bunda beberapa acara untuk wisuda, dari mulai tanggal, tempat, acara, kegiatannya, lalu budgeting. Namun ini tentu masih bisa untuk didiskusikan dengan ayah bunda semua di forum ini gitu ya. Untuk tanggal, tempat, dan acara yang kami siapkan, tanggalnya yaitu 17 Juni 2023, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Maulida. Kemudian tempatnya seperti tahun kemarin di Hotel Gino Ferrucci untuk wisuda purna siswa. Kemudian agendanya masih dalam rangkaian ya Bunda, tapi acaranya ada pengalungan medali, pemberian sertifikat, dan penampilan pentas seni dari siswa-siswi semua. Gitu. Kemudian mungkin ini yang penting untuk dibahas, yaitu mengenai budgeting wisuda purna siswa di tahun ini, karena ini berkaitan langsung dengan ayah bunda. Ya, budgeting yang sudah kami siapkan, yang harus dikeluarkan untuk agenda wisuda ini, yaitu 675.000 per siswa. Itu sudah termasuk biaya masuk ke ballroom untuk 1 orang siswa, 1 orang wali siswa, kemudian konsumsi, sertifikat, medali, dan souvenir. Adapun budgeting ini mengalami kenaikan dari tahun kemarin karena memang dilihat dari biaya gedung sendiri yang mengalami kenaikan, kemudian biaya-biaya lain yang naik juga di tahun ini, dan jumlah siswa yang berkurang dari tahun kemarin. Itu yang membuat naiknya cukup signifikan gitu ya Ayah Bunda. Kemudian sekali lagi ini baru rancangan, jadi mangga nanti Ayah Bunda boleh memberi saran, atau kami juga tidak menutup kemungkinan jika dari Ayah Bunda semua ada yang ingin menjadi panitia wisuda itu sendiri gitu. Jadi kalau Ayah Bunda ada yang memiliki konsep atau tempat waktu tersendiri, kami tidak menutup kemungkinan itu. Jadi hari ini di forum ini mungkin kami mohon pendapat Ayah Bunda semua mengenai wisuda purna siswa ini gitu. Ya, untuk sesi tanya jawab dan diskusi mungkin nanti di akhir saya lanjutkan ke acara berikutnya terlebih dahulu. Ada tambahan dari Bu Lia selaku Kepala Perpustakaan SMP IK. Kepada Bu Lia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali bisa bertemu dengan Ayah Bunda meskipun bertemunya melalui Zoom. Ayah Bunda mohon maaf ada tambahan sedikit untuk nanti kelulusan anak-anak. Nanti di akhir setelah selesai ujian sekolah, ujian tulis, nanti anak-anak harus mengumpulkan kembali buku perpustakaan yang sudah dipinjamkan oleh perpustakaan. Adapun nanti kalau misalkan ada buku yang rusak atau yang hilang, nanti mungkin bisa dikomunikasikan di sekolah dengan kami gitu. Nah, untuk rincian buku perpustakaan yang harus dikembalikan nanti insya Allah akan di-share di grup orang tua. Itu saja mungkin Bu Nida tambahannya. Ya, terima kasih Bu Lia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ada sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah, ada wisuda tahfidz juga yang akan dipaparkan, akan dibahas oleh Bapak Rida Mudasir. Kepada Pak Rida dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPI Khatib Muhammadiyah Cianjur, dan yang saya hormati juga
rekan-rekan guru SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, dan juga Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, dan saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukannya, dan walaupun pertemuan ini secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat kita dalam bersilaturahim secara virtual ini. Tambahannya untuk wisuda tahfidz, sebetulnya wisuda tahfidz itu adalah bentuk penghargaan kepada putra-putri Bapak Ibu semua yang sudah menyelesaikan program mengaji juz 30 ya. Jadi kriterianya sederhana saja, yang nanti ikut wisuda tahfidz adalah putra-putri Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan hafalan juz 30. Nanti sebagai bentuk penghargaannya adalah melaksanakan wisuda tahfidz. Biasanya wisuda tahfidz itu dilaksanakan di bulan Ramadan ya, ketika mabit. Tapi karena bulan Ramadannya sekarang maju, akhirnya dilaksanakan setelah Ramadan. Dan itu juga insya Allah dilaksanakan ketika mabit juga. Hanya saja kemarin berdiskusi dengan anak-anak kelas 9, ada masukan dari putra-putri Bapak Ibu semua ingin mengadakan mabitnya di luar. Tapi pihak sekolah hanya menampung aspirasi saja dari putra-putri Bapak Ibu semua. Itu dikembalikan lagi kepada orang tua semua. Apakah wisuda tahfidznya akan dilaksanakan di sekolah ataupun di luar. Karena dari tahun-tahun sebelumnya wisuda tahfidz tidak pernah dilaksanakan di luar, dilaksanakan di sekolah. Itu pun juga bertepatan dengan nuzulul Quran di bulan Ramadan. Ya, kita melaksanakan bakti sosial, kemudian melaksanakan buka bersama, tarawih bersama, kemudian malamnya ditutup dengan wisuda tahfidz, dan selanjutnya dengan sahur bersama. Itulah konsepan dari tahun ke tahun seperti itu. Cuma di tahun ini kebetulan bulan Ramadannya terus maju, dan pada akhirnya kita tidak bisa melaksanakan di bulan Ramadan pada tahun ini, dan dilaksanakan setelah Ramadan. Adapun putra-putri Bapak Ibu yang belum menyelesaikan hafalan juz 30-nya ataupun yang masih di kelas Iqra, mohon maaf mungkin tidak bisa mengikuti wisuda tahfidz, karena wisuda tahfidz diperuntukkan untuk putra-putri Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan hafalan juz 30. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Mohon masukannya dari Bapak Ibu semua untuk wisuda tahfidz ataupun program-program yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Rida Mudasir yang telah menyampaikan mengenai wisuda tahfidz. Bapak Ibu, ada sedikit prakata dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Haji Suroto MPD dipersilahkan. Terima kasih Bu Nida ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormatin Bapak Ibu Guru SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua, wali murid SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur kelas 8 yang kami banggakan dan kami cintai. Ya. Marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini ya kita semuanya dapat manfaat dari pertemuan silaturahmi seperti ini, walaupun dalam keadaan di dunia maya ya. Marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ya, yang telah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dunia yang penuh hingar-bingar. Mudah-mudahan kita jadi umatnya nanti sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam minggu-minggu ini ya, minggu terakhir, kemungkinan besar minggu terakhir untuk belajar ya, karena nanti minggu depan kita udah puasa ya. Pelajarannya juga bukan akademik lagi ya, mungkin di banyak
karena di bulan puasa itu kita harus memperbanyak belajar agama, mungkin kita perbanyak agamanya di bulan ini. Terus disambung lagi habis Lebaran kita langsung melaksanakan ujian sekolah yang sudah diagendakan oleh kurikulum Bu Siti Mariam kemarin, yang hari ini tadi yang sudah disampaikan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat ya untuk membimbing putra putrinya. Sesibuk apapun Bapak Ibu ya, sesibuk apapun Bapak Ibu bekerja, sampai rumah anaknya harus ditanyain ya, ngapain aja di sekolah, pekerjaan apa yang di sekolah, udah sampai mana belajarnya ya. Itu perlu ditumbuhkan oleh Bapak Ibu sekalian, karena maju enggaknya anak-anak Bapak Ibu itu tergantung di keluarganya masing-masing ya. Sekolah itu meneruskan aja apa yang ada agenda di rumah, kita teruskan di sekolah. Bila mana agenda di rumah itu baik-baik saja, ya bagus, ya tinggal di sekolah itu meneruskan program-programnya. Contohnya ngaji, ya, ngaji, sholat di rumah, anak-anak itu perlu diperingatkan. Jangan sampai enggak ditanyakan. Karena pembentukan karakter yang Islami itu tergantung kita, ya. Karena banyak orang tua banyak ngomel itu, alhamdulillah. Bila mana anaknya bisa jadi soleh dan soleha, ya. Demikian juga untuk akademik, jangan sampai terlena. Anak-anak itu jangan sampai banyak bermain di luar, main game, ya. Kita arahkan dulu, ya, kita pepet dulu atau kita strength dulu ya dengan belajarnya. Mudah-mudahan semangat belajar anak-anak itu jangan sampai terlena. Karena anak Bapak Ibu itu termasuk anak-anak yang korban COVID-19, ya. Karena selama 2 tahun belajarnya itu kurang, ya. Karena banyak online, ya. Tatap muka kan baru kelas 3 sekarang ini. Alhamdulillah dengan tatap muka itu karakter anak Bapak Ibu itu alhamdulillah agak lumayan, ya. Perlu terus digencar untuk diperingatkan, ya. Alhamdulillah sholatnya di sekolah udah bagus, ngajinya udah bagus, ya. Demikian juga untuk lanjutnya ya, untuk masalah PPDB ya. Pengalaman tahun-tahun kemarin, Bapak Ibu harus banyak berkomunikasi dengan wali kelas atau mungkin dengan rekan-rekan sejawat antar orang tua, gimana bagusnya, karena PPDB itu krusial ke SMA itu ya. PPDB masuk SMA itu krusial, ya, krusial. Bila mana Bapak Ibu tidak bisa membaca situasi dan kondisi keadaan PPDB SMA, nanti takutnya anaknya menyesal, orang tuanya menyesal gitu, ya, seperti itu. Maka dari sekarang saya sarankan Bapak Ibu harus bisa membaca situasi dan kondisi PPDB SMA di Cianjur, ya. Itu saran saya, ya. Jangan sampai nanti pihak sekolah SMP disalahkan, karena SMP itu secara administrasi saja yang kita siapkan. Tapi kalau untuk menuju ke arah SMA itu udah tanggung jawab orang tua, ya. Tanggung jawabnya orang tua, tanggung jawabnya Bapak Ibu sekalian. Pihak SMP menyiapkan administrasi saja, tidak bisa berkomunikasi atau ibaratnya ikut-ikut campur PPDB SMA, nggak bisa, ya. Ya, saya ingatkan ya, mulai sekarang Bapak Ibu harus banyak-banyak melihat situasi dan gimana triknya supaya anak saya mau masuk sana, anak saya mau masuk sana. Tapi alhamdulillah kalau Bapak Ibu merasa ikhlas sesuai dengan daerahnya, karena kebanyakan
masih apa itu afirmasi, masih jarak terdekat yang diterima kan seperti itu, ya. Zonasi maksudnya. Yang paling banyak kan 50% kan PPDB teh zonasi kan, gitu. Yang lainnya afirmasi, prestasi, ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ke depannya bisa mengakomodir dirinya sendiri dengan pihak SMA atau SMK, ya. Dimanapun belajar, ya, dimanapun belajar itu nggak ada masalah, ya. Yang penting anaknya mau belajar. Percuma kalau Bapak Ibu menyarankan ke SMA itu tapi anaknya nggak mau belajar, itu percuma, ya. Yang penting anaknya mau belajar di sekolah manapun, gitu, ya. Apalagi yang kelas bilingual, siapa tahu neruskan ke sekolah-sekolah bilingual, itu lebih bagus menurut saya, ya. Itu lebih bagus. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya lebih ditingkatkan lagi, gitu, ya. Untuk lanjutnya, ya, untuk wisuda tasfid sudah sampaikan Pak Rida, wisuda perpisahan sudah disampaikan Bu Nida, ya. Siapa tahu orang tua punya ide tersendiri masalah itu, mangga silahkan. Bila sekolah juga ngikutin aja nanti. Bila mana, wah tergantung sekolah. Ya udah, sekolah mempersiapkan gitu aja, ya. Hari ini kita rembukan silaturahmi, rembukan menyambut agenda-agenda yang sudah disampaikan oleh sekolah, ya. Yang penting Bapak Ibu semangat lah, gitu. Pengen saya Bapak Ibu semangat mendidik putra-putrinya sampai lulus dari SMPIK. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan orang tuanya tercapai. Semangat Bapak Ibu, ya, semangat. Ya, begitu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah, manfaat untuk kita sekalian, ya. Sebelumnya kami minta maaf, ya, untuk undur diri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Suroto MPD yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih atas semangatnya, ya, Ayah Bunda semua. Ayah Bunda, kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu tanya jawab dan diskusi. Saya buka, mangga kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya mengenai ujian, wisuda purnasiswa maupun wisuda tahfiz, boleh menggunakan reaction atau boleh langsung mengucapkan salam. Ya. Mangga ya Bunda, bagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, boleh kami buka di sesi ini. Ada dari Ayah Delvin. Betul ya? Oh. Iya Bu. Itu untuk pengumpulan apa? Itu 600 berapa tadi ya? Oh iya. Setelah dihitung-hitung Bapak, pengumpulannya 675.000. Itu apa harus sekaligus apa bisa dicicil Bu? Iya, karena kami sampaikan dari sekarang, kalau nanti pun kami yang melaksanakan gitu ya Bapak, insya Allah boleh dari sekarang gitu. Jadi dicicil dari sekarang. Ya. Sampai berapa, sampai bulan apa Bu? Ya, karena ada beberapa yang harus dipenuhi, mungkin menjelang wisudanya di bulan Juni, jadi ada 2 bulan lagi untuk mencicil gitu. 2 bulan ya, oke. Ya gitu aja Bu. Tuh. Ya, mangga. Ayah Delvin, mangga kalau ada masukan mengenai wisuda boleh disampaikan juga.
Saya lihat aja nanti yang lain gimana, mungkin bisa ini. Ya. Ya, mangga. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mangga dari ayah bunda yang lain. Ya, sekali lagi. Oh, ada dari orang tua Faiz Kamal 9B. Ibu mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nida. Waalaikumsalam. Mohon izin mau sedikit bertanya mengenai ujian sekolah. Itu kan tanggal 2 Mei tadi ya mulainya. Nah, untuk kegiatan menghadapi ujian sekolah itu, apakah dari sekolah itu diadakan pemantapan terutama untuk bidang pelajaran tertentu gitu, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tadi wisuda, untuk tadi kan biaya sekitar 670 ya. Itu kalau untuk wisuda tahfidz apa termasuk itu atau untuk wisuda tahfidz lain lagi, Pak? Untuk ada biayanya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan pertama mungkin akan dijawab oleh Bu Siti Maria Maulida ya, Bu Maulida. Kepada Bu Maulida dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nida. Ya, salam kenal Mama Faiz ya. Saya baru pertama nih bertemu dengan Mama Faiz. Ya, baik untuk kegiatan ujian sekolah itu tidak ada pemantapan Ibu karena sekarang itu bukan ujian nasional ya, sehingga untuk ujian sekolah mungkin bisa dimantapkan di rumah masing-masing. Seperti itu. Jadi karena memang tidak ada programnya khusus sehingga untuk ujian sekolah itu nanti mungkin masing-masing guru akan memberikan kisi-kisi yang nanti akan dipelajari oleh Ananda di rumah. Seperti itu. Nanti semuanya akan menyampaikan Ibu. Mungkin nanti sebelum libur Idul Fitri. Jadi nanti ketika mereka di rumah itu bisa dipelajari. Seperti itu. Nah, untuk biaya wisuda mungkin menyambung ya Bu Nida, boleh? Ya, itu berbeda Ibu. Kalau biasanya mungkin untuk wisuda tahfidz itu biasanya hanya bayar mabit seperti biasa. Kalau mabitnya dilaksanakan di sekolah dan mungkin ada pembayaran medali yang mereka pakai, itu tidak besar biasanya, hanya saja nanti bayar untuk makan mereka sendiri mabit dan juga bayar medali. Nanti mungkin kalau jadi di sekolah Ibu ya. Tadi kan belum ada kesepakatan ya dan Bunda bagaimana, apakah mau di sekolah atau tadi katanya anak-anak ada yang usul Ibu atuh katanya mau di luar, tapi itu mah nggak dikembalikan lagi kepada orang tua. Seperti itu Ibu. Ya. Terima kasih Ibu penjelasan. Mangga, sama-sama. Ya, mangga Ayah Bunda mungkin dibuka untuk diskusi apakah wisuda tahfidz akan diadakan di luar atau cukup di sekolah saja seperti tahun-tahun sebelumnya agar kita mendapat hasil dari diskusi ini ya. Karena ada masukan dari siswa-siswi yang menginginkan wisuda tahfidz di luar, mangga pendapatnya dari Ayah Bunda apakah mau di luar atau di sekolah saja. Untuk wisuda tahfidz dulu ya, ya Bunda. Iya, baik. Ayah dan Bunda, mohon sekali lagi mungkin ya bagi yang setuju wisuda tahfidznya di sekolah mungkin boleh open mic atau mungkin raise hand. Seperti itu karena kami juga ingin ada kesimpulan di hari ini seperti itu Ayah dan Bunda. Ya, baik silahkan. Iya, ada ibu mamahnya Anya ya? Ya. Ya, boleh silakan Ibu. Di sekolah aja, Bu. Oh iya. Untuk yang lain bagaimana ya dan Bunda? Mama Nabel? Di sekolah aja, Bu. Ya. Iya. Ayah Selin di rumah saja, Bu. Di sekolah saja maksudnya. Iya, mangga. Baik. Mungkin yang lain sudah bersuara, sepertinya sama ya suaranya. Nah, karena sudah ada berpendapat di sekolah, tiga wali siswa, mangga bagi orang tua boleh berpendapat di kolom chat
yang setuju di sekolah atau ada yang mau di luar gitu. Atau ada yang mau berpendapat jika berbeda pendapat, misalkan mau di luar, nah itu boleh open mic gitu. Ya, semuanya di kolom chat sepertinya di sekolah ya Bunda ya. Untuk wisuda tahfiz berarti mabit biasa seperti biasa ya Bunda ya, setuju ya? Bu, mohon maaf. Iya, mangga. Oh ya, mangga Bapak. Boleh bertanya, ini wisuda yang tahfiz ini apakah diikuti oleh seluruh siswa apa beberapa siswa sih, Bu? Kalau seluruh siswa kan bisa jadi satu ya sebetulnya di saat wisuda itu gitu. Tapi kalau tidak seluruh siswa ya mungkin bisa berbeda gitu. Karena kalau oleh seluruh siswa dan dua tempat berbeda, berarti ada dua kegiatan nanti kita gitu ya. Betul, ada dua kegiatan. Mungkin ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Rida. Kepada Bapak Rida, monggo dipersilahkan. Baik Bapak, terkait wisuda tahfiz dan wisuda purna siswa adalah dua wisuda yang berbeda. Untuk wisuda tahfiz sendiri karena mengambil dari tahun-tahun sebelumnya, itu diikuti oleh seluruh siswa ya, baik kelas 7, 8, 9 karena di situ adalah peserta mabit. Cuma yang diwisuda adalah siswa-siswi yang sudah menyelesaikan hafalan juz ke-30. Seperti itu. Artinya seluruh siswa mengikuti acara ini gitu ya. Betul, mengikuti acara ini termasuk kelas 7 dan 8. Untuk wisuda purna siswa, wisuda kelulusan itu hanya siswa-siswi kelas 9 saja. Ya, menambahkan mungkin Bapak karena wisuda tahfiz hanya yang diwisudanya hanya siswa-siswi yang sudah mencapai juz 30, memang ada beberapa siswa-siswi yang belum mencapai itu gitu. Jadi dibedakan acaranya. Gitu. Cuma dihadiri oleh semua siswa gitu ya. Ya, untuk wisuda tahfiz karena untuk memotivasi kelas 7 dan 8 juga dan dilaksanakan di sekolah kebetulan jadi lebih leluasa, jadi diikuti oleh semuanya sekaligus acara mabit. Nah, oke ya. Siap. Terima kasih. Ya, mangga ternyata ada pertanyaan, apakah ada list siswa yang sudah mencapai juz 30? Mungkin nanti akan di-list oleh musyrifahnya masing-masing, list siswa-siswi yang sudah mencapai juz 30. Nanti di-share ke ayah bunda semua. Menambahkan mungkin ya? Untuk ya karena proses menghafalnya masih berjalan dan bunda ya, jadi mungkin untuk list yang siapa saja yang di wisuda nanti akan diinformasikan kurang lebih berapa Pak? 2 minggu sebelum wisuda. Ya, kurang lebih 2 minggu sebelum kegiatan wisuda. Jadi mengapa dari sekarang diinformasikan, masih ada kurang lebih berarti 2 bulan. Dan bunda bisa memotivasi anandanya apabila memang hafalannya belum sampai. Nanti kami akan informasikan melalui wali kelas bagaimana capaiannya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, mangga ya bunda, ada pertanyaan lagi? Terutama yang kandidat mau wisuda nih Bu, mungkin dia harus kan kalau dia udah kandidat mungkin jadi kesan buat dia gitu ya, kalau tempat wisuda juga spesial gitu. Saya khawatirnya nanti kandidatnya misal gitu 10 orang tapi yang berpendapat seluruh siswa kelas 9 gitu semua minta di sekolah pasti, karena kan bagi dia hanya menghadiri kan gitu. Tetapi untuk yang kandidat akan wisuda memang penting tempat itu sebenarnya. Ya. Gitu ya. Jadi saya pikir sekolah saja menentukan lah kalau saya pikir gitu Bu. Karena kalau nanti banyak yang menghadiri daripada yang kandidat wisuda, saya yakin akan meminta yang tempat paling sederhana sekalipun gitu. Ya. Tapi bagi yang wisuda ini suatu hal yang saya pikir ya pengalaman paling spesial lah selama di SMP gitu. Jadi wajar kalau minta di hotel
karena mungkin dia ada termasuk kandidat gitu ya. Tapi kalau kayak Rizky gitu, saya pikir ya di mana aja boleh lah gitu. Itu mohon jadi pertimbangan lah buat orang tua mungkin dan guru di sekolah begitu. Kalau saya sih monggo lah, kalau saya mengikuti kita. Terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian. Ya, hatur nuhun Bapak masukannya. Kalau dari yang saya tahu sendiri, memang kandidat itu sudah banyak ya, Ayah Bunda. Jadi nanti mungkin disampaikan lebih lanjut oleh musyrif-musyrifahnya masing-masing kepada wali kelas. Oh iya, ada pertanyaan. Orang tua yang boleh hadir saat wisuda di hotel hanya seorang. Iya betul, Ayah Bunda. Jadi yang menghadiri wisuda yang masuk ke ballroom-nya hanya boleh satu orang. Dikarenakan tempatnya yang memadai hanya cukup untuk satu orang yang masuk. Seperti itu. Ya. Kalau ingin dua-duanya gimana Bu? Apa berbayar gitu? Iya, Bapak, karena ini paket di Gino Ferrucci itu sudah ada paket per orang. Memang kalau ada tambahan harus berbayar tentu, tapi takutnya takutnya kalau ada yang satu orang mau bertambah, semuanya mau bertambah, ya, takutnya tempatnya kurang memadai gitu. Ya, ya. Karena tempatnya hanya 200, kurang lebih 200 orang. 200 orang ya. Ya. Ya nanti kita Kompipa dulu lah, siapa yang mewakili. Iya. Mangga kepada Ibu Popi, Ibu Nabel. Ya, Assalamualaikum Ibu. Punten kalau untuk pakaiannya sendiri buat wisuda nanti itu pakai apa ya Bu? Biasanya kan harus disiapin dari sekarang ya, buat laki-lakinya apa, buat perempuannya apa. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk wisuda tahfiz atau wisuda purna siswa Ibu? Wisuda purna siswa sama tahfiz juga mungkin ya? Oh iya. Untuk wisuda, langsung saja ya Bunda. Untuk wisuda purna siswa, untuk laki-laki memakai jas setelan seperti ke acara-acara formal ya Ibu. Kemudian untuk perempuan memakai kebaya. Kalau warnanya bebas, Bu, jasnya? Bebas. Oh, bebas. Bebas. Makasih, Bu. Mangga. Untuk wisuda tahfiz, biasanya wisudawan memakai baju putih. Siap. Makasih, Bu. Mangga. Ya, mungkin untuk wisuda tahfiz tadi sudah banyak yang berpendapat ingin di sekolah. Nanti pun kalau ada perubahan mangga disampaikan ya Bunda. Jika ada 1-2 orang yang ada pendapat lain gitu. Sekarang untuk wisuda purna siswa mangga bagi ayah bunda yang memiliki konsep lain atau memiliki tempat lain yang ingin dilaksanakan di sana. Mangga dipersilahkan karena sekolah juga ini hanya berupa penawaran dulu ya ayah bunda. Bagi ayah bunda yang ingin menjadi panitia dan melaksanakan dengan konsepnya sendiri, konsep ayah bunda sendiri, mangga boleh menyampaikan kepada kami, tentu kami juga akan membantu gitu. Mulai dari tempat, mungkin acara, budgeting, jika ayah bunda ingin menjadi panitianya, mangga dipersilahkan. Kami tidak menutup itu. Mangga mungkin boleh berpendapat atau boleh menulis di kolom chat. Apakah apakah mau oleh ayah bunda atau diserahkan saja kepada sekolah? Nah, kalaupun mungkin butuh waktu untuk berpikir terlebih dahulu, kami juga tidak menutup itu, mangga dipersilahkan ayah bunda, nanti masukan-masukannya boleh disampaikan kepada kami. Oh, saya Bu berpendapat lebih baik masuk sekolah saja deh Bu.
Karena kan itu perlu koordinasi tiap hari barangkali. Kalau kita, saya terutama gitu ya kan agak sulit gitu nanti Bu. Kalau oleh guru dan sekolah akan lebih mudah lah dari sisi waktu, dari sisi koordinasi gitu ya. Kalau ya kalaupun mau ikut ya mangga saja gitu. Tapi saya pikir akan juga lebih inilah gitu, lebih baik kok dari sekolah sendiri sih. Menurut saya gitu. Tapi mau kalau yang lain akan ikut ya. Iya, terima kasih Bapak pendapatnya. Kami tampung di kolom chat juga sudah ada beberapa yang berpendapat. Katanya diserahkan ke pihak sekolah. Kemudian kalau wisuda tahfiz disatukan saat mabit, orang tua apakah boleh hadir? Ya, boleh Ayah Bunda, bagi yang mau menghadiri wisuda tahfiz, nanti kami siapkan tempat untuk menghadirinya. Kemudian, apakah tempat yang lebih luas lagi agar pendamping siswa bisa lebih dari satu, misalnya adiknya bisa dibawa. Nah, memang betul Ayah Bunda, ini jadi pertimbangan yang cukup sulit bagi kami menentukan tempat. Namun kami sudah berdiskusi panjang lebar dan memang tempatnya kami putuskan untuk di Gino Ferrucci gitu. Dan itu memang sangat terbatas, tempatnya hanya boleh dimasuki oleh satu orang, oleh satu wali siswa. Kemudian ada dari Mama Hilma diserahkan ke pihak sekolah. Kemudian untuk purna wisuda, kalau saya mending diserahkan ke sekolah saja. Oke. Ya, jadi banyak yang berpendapat diserahkan ke pihak sekolah. Mungkin saya buka bagi ayah bunda yang punya pendapat lain. Apakah ada yang berpendapat lain mengenai ini? Ya, jika tidak ada mungkin ya, ada beberapa lagi yang berpendapat di kolom chat diserahkan ke pihak sekolah. Ya, mungkin ya, jika sudah tidak ada, mungkin kami bisa mengambil kesimpulan dari ini bahwa wisuda diserahkan ke pihak sekolah ya Bunda. Ya, saya bacakan lagi pendapat yang lain. Tempat wisuda sudah setuju karena lebih dekat panitia diserahkan ke pihak sekolah. Ya, sekali lagi saya tarik kesimpulan. Jadi wisuda purna siswa akan dilaksanakan di Gino Ferrucci tanggal 17 Juni dengan biaya 675.000 per siswa. Kemudian yang boleh masuk hanya satu wali siswa dan benefit yang didapat biaya gedung, medali, souvenir, dan konsumsi. Mungkin itu Ayah Bunda. Kalaupun ada masukan dari Ayah Bunda setelah rapat ini, mangga disampaikan kepada wali kelas ya Ayah Bunda. Ada tambahan dari Bapak Ibu wali kelas atau dari Bapak Kepala Sekolah dan Bu Maria Maulida, Farida, mangga. Mungkin nambahin sedikit. Tadi untuk pembiayaan, dan Bunda nanti mungkin akan di-share kembali surat resminya terkait dengan pembiayaan dan juga tanggal-tanggalnya, karena kalau tidak salah itu sebulan sebelumnya itu kita harus sudah masuk biaya DP-nya ke sana. Sehingga nanti tentu akan segera disebarkan kapan agar bisa persiapan, seperti itu. Nah, tadi untuk selain benefit yang tadi didapatkan, juga ada foto yang didapatkan. Jadi anak-anak ketika pengalungan medali itu ada foto satu-satu ya, sendiri-sendiri, kemudian mendapatkan foto kelas juga. Kalau untuk video nanti diberikan linknya seperti itu. Adapun untuk link fotografi atau dokumentasi kegiatan hari itu juga akan disampaikan seperti itu.
Ya, terima kasih Bunda sudah menambahkan. Ya. Betul, nanti akan dapat dokumentasi tentu ya Ayah Bunda, karena ini momen yang sangat penting bagi siswa-siswi dan Ayah Bunda semua. Nanti akan ada dokumentasi yang kami siapkan untuk dibagikan ke siswa-siswi semua. Boleh? Ya. Baik, Ayah dan Bunda, mohon izin ini terkait dengan ujian sekolah, karena kemarin itu berdasarkan hasil PTS, anak-anak kita itu memang mungkin tidak terbiasa dengan bentuk soal-soal yang panjang seperti itu ya Bunda. Jadi literasinya memang harus kita tingkatkan bersama, terutama dalam pemahaman soal, karena ketika pengerjaan soal itu menggunakan handphone atau laptop, anak-anak itu cepat sekali Ayah dan Bunda mengerjakannya. Tetapi hasilnya perlu dievaluasi juga seperti itu. Jadi mungkin mohon bantuannya untuk Ayah dan Bunda untuk mengingatkan putra-putrinya agar bisa memaksimalkan waktu ketika nanti pengerjaan ujian sekolah. Karena meskipun memang ini bukan hanya satu-satunya penentu kelulusan seperti itu, akan tetapi tentu nilai ini pun nanti akan berpengaruh kepada nilai ijazah Ayah dan Bunda. Karena perlu diketahui karena tidak ada ujian nasional, sehingga untuk nilai yang ada di ijazah itu adalah nilai keseluruhan. Artinya adalah rata-rata nilai dari semester 1 sampai dengan semester 6, kemudian ditambah dengan nilai ujian sekolah. Seperti itu. Jadi tentu nilai ujian sekolah pun di sini meskipun tidak menjadi satu-satunya faktor penentu kelulusan, akan tetapi nanti kan kalau untuk di ijazah itu mungkin harus diperhatikan juga. Seperti itu Ayah dan Bunda. Jadi mohon didorong lagi agar bisa memanfaatkan waktu dan dipersiapkan juga, sehingga nanti ketika ujian sekolah itu tidak terlalu kesulitan. Seperti itu. Terima kasih Bu Nida. Ya, terima kasih Bunda tambahannya. Ada pertanyaan lagi, kalau foto wisudawan wisudawatinya sama orang tua bagaimana? Ya, kebetulan yang disiapkan oleh sekolah 2 lembar foto Ayah Bunda, 1 lembar foto saat medali dikalungkan dan 1 lembar foto kelas. Adapun untuk foto dengan wali atau orang tua, mungkin itu diserahkan kembali kepada Bapak Ibu semua. Jadi yang didapat 2 lembar foto ya Bunda. Ya, mangga ada tambahan dari wali kelas yang lain? Tidak ada? Ya, oke. Ada yang bertanya lagi? Karena waktunya masih bisa untuk beberapa pertanyaan lagi, menampung beberapa pertanyaan lagi. Jadi, mangga Ayah Bunda yang ingin bertanya ya. Sudah ada di chat room Bu Nida, sekalian saya izin menjawab. Saya tadi langsung aja deh. Boleh Bapak, mangga silakan. Bu Maulida mungkin tadi berkaitan dengan anak-anak belum terbiasa membaca soal yang panjang itu. Ini mohon maaf nih, apa saya belum menyimak tadi. Mungkin perlu juga kita buat simulasi mungkin Bu ya, untuk ujian, sebelum ujian itu simulasi bagi anak-anak untuk pembiasaan Bu. Artinya pembiasaannya tidak cukup sekali nih kayaknya. Ya, baik Bapak. Kemarin itu sudah dicoba di PTS kebetulan. Nanti kan ada 1 minggu di bulan puasa itu akan masuk pembelajaran seperti biasa selain Budi Pekerti. Nanti insya Allah saya arahkan guru-gurunya untuk memberikan soal-soal atau kisi-kisi soal sehingga mereka terbiasa. Nanti mungkin ada bank soal yang diberikan atau link untuk mengerjakan soal-soal di bank soal di internet yang harus mereka akses seperti itu Bapak. Itu mungkin nanti yang akan dilakukan oleh guru mata pelajaran di sekolah seperti itu. Ya. Dan paling tidak ini harus lebih dari sekali nih Bu. Jadi mereka terbiasa gitu. Ya, sebetulnya ini sudah dibiasakan dari sebelum-sebelumnya Bapak ya, tapi mungkin ini evaluasi setiap kegiatan setiap kegiatan penilaian seperti itu. Nah, kemarin di terakhir itu di penilaian tengah semester melihat analisis butir soal, ternyata anak-anak itu sangat cepat, 15 menit itu sudah selesai dilihat di waktu yang durasinya. Tetapi nilainya yang diperoleh ternyata belum mencapai kriteria seperti itu. Jadi mungkin
anak-anak ingin cepat selesai, merasa bahwa wah udah bener nih kayaknya gitu ya. Makanya mungkin yang harus dibiasakan adalah mereka membaca teksnya, karena untuk soal sendiri Ayah dan Bunda kalau sekarang itu kan memang berbasis AKM ya. Jadi ada beberapa soal yang berbasis analisis kompetensi minimum. Jadi nanti soalnya itu berbasis teks Ayah dan Bunda. Jadi bukan soal penalaran ya, tetapi berbasis teks. Kalau matematika mungkin soal cerita seperti itu ya. Kalau untuk bahasa mungkin ada teks cerita dulu, kemudian ditanyakan apa sih isi dari teksnya, siapa tokohnya, seperti itu. Ataupun di pelajaran-pelajaran lain pun seperti itu, memuat literasi dan numerasi. Begitu. Mudah-mudahan nanti cukup waktu ya, nanti di-share oleh wali kelasnya, seperti itu. Untuk membiasakan. Ya. Bunda ada pertanyaan ya. Untuk PPDB SMA, ya. Apakah pihak sekolah membantu mengurusnya atau tidak? Baik, berdasarkan dari pengalaman tahun kemarin, Ayah dan Bunda untuk PPDB itu nanti akan administrasinya itu akan disediakan oleh pihak sekolah. Jadi nanti dari Dinas Pendidikan kalau masih sama Ayah dan Bunda, karena sampai saat ini saya pribadi belum mendapatkan juklak-juknis yang terbaru, belum ada sosialisasi dari SMA-SMA. Adapun untuk nanti ke depannya sosialisasi pasti akan disampaikan nanti oleh pihak kesiswaan. Kemudian nanti akan di-share juga, mungkin akan ada undangan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi kegiatan PPDB ke SMA. Nah, tapi pasti sekolah membantu Bapak dalam hal administrasi. Tapi nanti untuk mengklik pilihan sekolah, kemudian mengklik, karena ada persyaratan yang harus diisi oleh orang tua. Di antaranya ada kartu keluarga dan lain sebagainya yang memang tidak bisa kami isi sendiri. Titik koordinat mungkin bisa dibantu, tapi yang tahu persis tempat rumahnya itu kan Ayah dan Bunda semua. Jadi nanti insya Allah wali kelas dan yang membantu itu akan selalu standby ketika nanti PPDB berlangsung. Nanti akan kami informasikan selanjutnya kalau misalnya kami sudah menerima juklak-juknis PPDB yang terbaru, akan kami segera sosialisasikan seperti itu Ayah dan Bunda. Biasanya di bulan April atau Mei itu sudah ada juklak-juknis PPDB-nya. Ya, terima kasih Bunda. Kemudian ada pertanyaan untuk biaya ujiannya berapa ya Ibu? Ya, kalau untuk ujian sekolah itu seperti biasa ya, menyelesaikan SPP biasanya sampai dengan bulan terakhir, bulan Juni berarti ya. Kemudian juga DPSP bagi yang belum, UKB, modul bagi yang belum, ataupun kalau untuk kelas 9 ada foto ya kemarin, itu nanti diberikan soft file-nya. Jadi Ayah dan Bunda kalau misalnya memerlukan untuk dokumen meneruskan ke SMA, itu akan kami berikan soft file-nya yang sudah diedit ya fotonya. Jadi nanti tinggal di print saja. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada biaya khusus untuk ujian ya Bunda, Bu Maulida ya? Sejauh ini tidak ada. Jadi biasanya hanya membayar SPP seperti biasa, seperti yang kalau PTS seperti itu. Tapi sampai dengan bulan terakhir bulan Juni. Seperti itu. Ya, kemudian ada pertanyaan untuk jalur prestasi bagaimana Bu? Ya, Ayah Bunda, ya mangga. Oke, baik. Ayah dan Bunda untuk PPDB itu kalau masih sama dengan tahun kemarin itu ada berbagai jenis ya pilihannya. Yang pertama itu ada prestasi. Prestasi itu dibagi dua, ada akademik dan ada non akademik. Kemudian juga kalau akademik itu nilai-nilai rapot gitu ya. Kalau misalnya non akademik itu seperti perlombaan kejuaraan. Bagi Ayah dan Bunda yang mau menggunakan jalur prestasi, biasanya nanti akan ditanyakan itu adalah sertifikatnya. Jadi sertifikatnya dari sekarang bagi yang sudah memiliki boleh di-scan Ayah dan Bunda, bentuknya PDF. Jadi semua atau JPEG misalnya ya, nanti bisa di-scan kemudian bisa di-upload. Nanti juga kalau misalnya Ayah dan Bunda mengikuti anak-anaknya mengikuti kegiatan, kalau bisa dokumentasinya dibentuk dalam sebuah video tayangan YouTube gitu. Jadi nanti foto-foto kegiatannya boleh ditayangkan karena biasanya harus menyertakan link YouTube kegiatan. Misalnya video ketika bertanding atau misalnya video dari rangkaian foto-foto itu biasanya diminta. Nah, selain itu untuk menguji keabsahan itu nanti ada juga tes prestasinya secara langsung diundang ke sekolah yang dituju. Seperti itu. Terima kasih Bunda, namun sekali lagi sosialisasi PPDB akan lebih disampaikan, mungkin nanti ada undangan khusus lagi ya Bu Maulida ya. Jadi karena memang belum ada juklak-juknis yang khusus untuk tahun ini, sosialisasinya belum bisa disampaikan, jadi nanti akan ada undangan khusus lagi untuk Ayah Bunda semua. Ya, Ayah Bunda mungkin waktunya sudah habis, jadi mangga kalau ada Ayah Bunda semua yang ingin menyampaikan pendapatnya di luar forum ini, mangga disampaikan kepada wali kelas ya Ayah Bunda, karena waktunya yang terbatas. Sebelum saya akhiri,
ada foto bersama dulu. Mohon dibantu Mr. Fahmi. Kepada Ayah Bunda mohon menyalakan kamera karena akan ada dokumentasi rapat hari ini. Ya. Ya. Mr. Fahmi sudah siap? Boleh. Mangga sekali lagi kepada Ayah Bunda dinyalakan kameranya. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sudah? Oh, 3 slide Ayah Bunda. Mangga boleh pose lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Terakhir slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ayah Bunda yang sudah berkenan hadir. Insya Allah silaturahmi kita akan berlangsung nanti di sosialisasi PPDB insya Allah di agenda yang paling dekat. Kemudian mohon Ayah Bunda untuk mengisi daftar hadir di kolom chat Ayah Bunda ya. Saya cukupkan sekian atau daftar hadir nanti akan dibagikan juga oleh wali kelas di grup. Cukup sekian, kami akhiri agenda rapat kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.